Oke nih Mas Apri mau praktekkan buah pepaya. Coba liatin Mas buah pepayanya. Oke. Ya, Nah, ini buah pepayanya harus khusus ya Mas? enggak juga. Kalau buah pepaya kan sesuai selera saja, tingkat kematangan atau yang penting tidak, kalau istilahnya tidak udah terlanjur bonyok gitu aja. Oh iya, itu pas kayak gitu ya? Ini masih oke, karena kecenderungan kalau ini kan jenis pepaya entah California atau Hawaii itu kan kecenderungan kayak agak kenceng, agak keras. Beda dengan gitu. pepaya lokal yang cenderung gampang Melenyek gitu melenyek. ya. Nah, Oke, Mas Apri mau bikin apa ini? kita sama seperti Mas Simbon kan simbolnya paling basic itu kan bentuk bunga, cuman ini bentuk motif bunga yang lain. Mostly kebanyakan karena bentuk bunga itu basisnya dari lingkaran, saya tetap menggunakan alat bantu Jangka bisa dipakai. Cuman untuk pepaya biasanya kalau teman-teman mau carving pepaya, kalau pepaya masih terlalu segar, di bagian pangkal dekat tangkainya itu ditusuk-tusuk dulu sampai getahnya keluar. Oh gitu. Baru setelah keluar semua agak ini baru proses carving. Kalau enggak, terutama kalau pepaya masih muda, karena getahnya itu kan bisa merusak kulit. Itu karena cuman itu aja pertimbangannya. Ya, kalau bukan karena merusak nanti hasilnya. Enggak, jadi kalau yang mohon maaf kalau yang belum terbiasa bisa-bisa tangannya nanti lecet dengan sendirinya, bisa terluka. Karena memang mohon maaf kalau zaman dulu getah pepaya itu kan dipakai buat ngobati kulit kaki yang pecah-pecah, ngalusin. Nah, iya, jadi benar. kulit tangan bisa terkelupas, bisa berdarah dan kan ganggu juga proses nanti kan. Oh iya benar. Ya, Oke, kita ikutin. Ini dijangka. Rencana mau buat mawar juga Mas ini? Enggak sih, kita sedikit berbeda aja. Nanti kalau sama nanti sungkan sama masing-masing. Kita bikin lingkaran kecil aja, cuman lingkaran besarnya sudah kita ini dulu pakai jangka. Lalu dengan posisi pisau, kalau Mas Simbat tadi kan bikin pola pertama, posisi pisau kan berdiri atau agak tegak lurus untuk proses mawar. Kalau ini kebalikannya, saya justru mulai dengan tidur ya. Rebahan. Ya, hasilnya miring. Kalau rebahan nanti kesan kayak orang malas. Iya. Kalau rebahan. Nah, ini kalau saya juga dulu sama prosesnya sama Mas Simbon, karena dulu akses untuk pisau carving ini sulit sekali. Nah, biasanya kita akali, kita bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ya, yang seperti kata Mas Simbon tadi, awalnya pakai beli pisau yang murah meriah dari pasar, terus kita gerinda. Cuman setelah makin lama, semakin di sini semakin banyak peminat. Ada juga yang bersedia jadi importir pisau dari Thailand. Akhirnya dari kita Thailand bisa, ya. rata-rata karena memang ini dari fruit carving ini menurut para senior kita ini memang ininya dari Thailand. Sebab awalnya dari Thailand. ya, ini basisnya hanya bikin semacam seperti kincir. Lalu kita sedikit kurangi. Kalau ini lebih enak ya Mas, lebih empuk ya? Ya, kalau pepaya lebih empuk. Cuman kalau semangka sebenarnya untuk pemula, makanya tadi Mas Simbon menyatakan kalau pemula disarankan dikupas dulu, karena yang keras adalah kulit yang hijau itu. Oh iya. Nanti kalau sudah semakin lincah, semangka tanpa kupas juga semakin bisa. Selain itu bisa gunakan media lain yang lebih keras, misalnya kayak labu, itu kan lebih keras. Labu apa nih? Labu parang. Labu parang. Oh yang putih itu? Bukan? Kuning, bisa buat yang biasa dibuat kolak kalau ini. Labu kuning. Atau misalnya bisa juga kalau orang-orang sering sebutnya labu kacang, atau kalau di supermarket nyebutnya butternut squash, itu bisa dipakai. Nah, ini tinggal gini aja. Waloh. Ya, waloh. Bahasa Jawanya waloh.
Nah, ini juga kalau diperhatikan cara megang pisau kita pun kadang, mohon maaf, kayak sedikit kemayu. Kemayu. Ya, karena kayak gini. Cuman ini fungsinya kan jari yang sisanya megang ini fungsinya untuk ngerem. Rem tusukan, terutama kalau pepaya ini kan dalamnya berungga, jadi memang harus ekstra hati-hati. Iya. Iya, Bu. Pepaya lokal sekilo mungkin sekitar 8.000 sampai 10.000, bisa lebih murah lagi. Kalau yang lokal. Lokal. Ini tergantung interpretasi, ada yang bilangnya bunga melati, ada yang bilangnya bunga kamboja atau kembang jepun. Tapi kayak melati ya? Iya. Kayak melati ya. Sebenarnya kayak gini kan bisa dipadu-padankan, jadi semacam buket atau karangan bunga. Jadi bisa nggak melulu satu bunga terus baru ini, nggak, bisa beberapa bunga baru di framing dengan motif, kalau istilahnya Mas Simbon, motif batik atau motif es. Es. Ya. Nah, misalnya kayak gini, ini kita masih bisa tambahkan. Misalnya kita padu-padankan antara ini melati, biasanya kalau melati ya temennya ada mawar misalnya. Ini bisa. Ini mau dikasih apa, Mas? Mawar. Oke, kita kasih mawar. Jadi kayak sedikit beda dengan Mas Simbon. Iya. Yang kalau temannya Mas Simbon kan di frame, satu bunga di frame. Kalau saya akan coba tampilkan ini sistemnya kayak buket atau karangan bunga. Jadi satu media, satu buah, tapi Macam-macam. ada beberapa, lebih dari satu bunga yang bisa semacam kayak dirangkai. Oke, kita lihat Mas Simbon ini. Ini masih seberapa lagi, Mas, ini di kerokinnya? Ini baru sekitar 70%. 70%? Iya, ini tinggal motif untuk finishingnya. Finishing. Iya. Waduh, keren banget. Kalau ini sih ada yang bilang ini Pak motifnya motif apa namanya? Motif batik ya. Motif batik. Iya, karena modelnya kan lakukannya itu seperti ini kan. Iya. Ada yang bilangnya motif batik, ada yang bilangnya motif Pelintir. ya pelintiran. Kalau aku sih lebih apa sih ya? Semaunya aku sih ya. Kadang enggak, kadang aku lihat. Iya. Nah, rata-rata biasanya di Instagram itu kan banyak seperti orang mana itu, orang Thailand kan bagus. Itu bisa jadikan buat referensi untuk kita sendiri. Jadi kita. Tapi kalau kadang modelnya lupa, nggak simetris gitu ya, bisa ya? Oh, Jadi bisa gimana juga ya? sih. Jadi emang kalau kita banyak inspirasi dari mereka ya. Kalau menurutku sih nggak masalah kita contoh nyontek punya dia, itu nggak masalah. Yang penting kan kita, tangan kita yang Iya, bikin betul. gitu, tangan kita yang berkreasi. Iya, kreasi Iya. datangnya dari mana-mana. Nah, Oke, ini buat mawarnya. Nanti bisa dilihat sama YouTube Bu Siri. Siap. Nanti. Kelopak luarnya nanti kita tambahin dengan kelopak luar. Nanti kita padu-padankan dengan motif yang lain, jadi biar nggak sepi kasarnya. Karena kalau carving buah itu kan ya seperti tadi Mas Simbon, jadi kita intinya berkreasi dengan tangan kita, jadi nggak berhenti di satu titik itu, enggak. Jadi kita mau tambahkan motif apapun itu sah-sah aja, mau model seperti apapun juga nggak akan ada yang larang. Apalagi kalau kita masih belajar, jadi kan feel free untuk mencoba berbagai macam motif biar kita semakin Kayak lebih lebih luas ya. lebih luas ya.
Tapi kayaknya lebih enak belajar pakai pepaya ya Mas ya. Sebenarnya sama aja. Kalau semangka kan tadi seperti disampaikan Mas Simbon, kalau pengen lebih cepat, lebih merilekkan tangan ya dikupas dulu. Nah, kan kalau dikupas dia lebih empuk, lebih lunak. Nah, kalau pepaya memang basicnya udah empuk, kecuali yang pepaya mentah itu memang ekstra tenaga. Musuh. Oh, sing itu. Yang langsung masuk Definisi masak kan banyak ya, kayak kerjaan ngungkep ayam, kerjaan bikin apa gitu kan. Manajemennya benar-benar anu ya Mas. Detail ya. Iya. Kalau kita lihat ini kan sudah ada 2 bunga dan ini bisa ditambah lagi apakah dengan bunga yang sama atau motif yang lain itu masih bisa. Jadi intinya akan menampilkan apa yang terpikir di benak kita kreasikan di media yang di depan kita. Bisa langsung dibikin frame juga bisa, atau mungkin motif yang lain seperti yang tadi Mas Simbon lakukan. Intinya adalah jangan sampai terjadi kelihatan space-nya kosong. Jadi Kalau di frame tuh yang gimana maksudnya Mas? di frame itu maksudnya seperti punya Mas Simbon, bisa digeser. Ini kan bunganya, terus ini kan kayak semacam membingkai dari bunganya. Oh gitu. Dan ini pun sama, kita bisa padu padankan dengan motif yang lain, apakah motif yang istilahnya es atau batik atau istilahnya perintiran, basicnya sama, mostly sama. Jadi karena nggak ada hukum patennya untuk kreasi ukir buah, kalau untuk yang pengen belajar silahkan buka-buka di YouTube, entah meniru dari yang mungkin sudah berpengalaman dari sumbernya yang di Thailand, atau mungkin yang pengukir yang di Indonesia. Ada banyak, termasuk Mas Simbon ini kan juga ada YouTube, jadi bisa dilihat referensinya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang bilang kok mirip sama punyaku, ya namanya juga ini kan nggak ada patennya. Sama halnya kayak nasi kuning kan nggak ada patennya. Kita mau pakai model seperti apa, monggo. Ini nanti sayang loh Mas kalau dimakan ya. Kalau biasanya untuk nikahan gitu banyak nggak Mas? Kalau untuk Buahnya? nikahan biasanya kita pakainya berapa ya? 5 buah atau 6 buah. 5 buah, 6 buah. Nah, untuk satu paketnya. Biasanya kan lukis wajahnya 2 tuh, laki-laki sama ceweknya. Terus buat ukir namanya berarti kan 1, berarti kan udah 3 semangka tuh. Yang 2 tinggal motif bebas. Gitu. Itu kalau pesan itu per paket atau per buah Mas? Kalau untuk wedding biasanya paket sih, untuk paket kalau. Paket ya? Iya. Cuma dia tinggal mintanya mau yang simple atau yang Wow. yang wow begitu. Yang wow itu yang gimana? Wow itu biasanya terdiri dari 5 atau 6 semangka, terus kita dukung pakai ada semacam bunga-bungaan yang masih fresh gitu. Oh, bunga asli gitu? Iya, bunga asli. Jadi kayak kelihatan ini benar-benar di taman beneran gitu. Jadi orang melihat kok kayak di taman gitu.
Ini sekarang tinggal finishing ya. Ini kan sudah bikin semua nih motifnya. Sebenarnya sih motif satu, cuma kita diulang-ulang biar lebih presisi. Oke, kita ini tinggal motif finishingnya untuk yang terakhir. Dan kalau bisa untuk bikin motif yang seperti ini, pakailah pisau yang tajam. Nah, soalnya dia kan diajak apa ya? Kalau nah ya, kalau ada yang bilang diajak meliuk-meliuk, diajak melintir, itu usahakan pakai pisau yang benar-benar tajam. Dan iya, dan harus lentur juga nih. Coba lihat. Ini kan pisaunya lentur ya. Lentur terus balik juga. Kira-kira kalau Mbak Siwi untuk belajar seperti ini di pikirannya bisa atau enggak? Kayaknya yang meliuk-liuk itu belum bisa. Mungkin kalau yang tengah-tengah ini bisa, berani. Ya nanti bertahap kan. Iya. Memang kadang ya seperti itu juga sih. Kalau kita ngajar pun ada tahapnya, mulai dari basic untuk terus pengenalan. Jadi emang benar-benar ada tahapnya, nggak langsung kita langsung terjun di yang seperti ini tuh enggak, tetap ada tahapnya. Iya. Soalnya kadang kalau kita udah bisa bikin yang sulit, terus udah bisa, terus diserahin yang bikin mawar kok nggak bisa, berarti dia katakanlah belum lulus. Iya. Soalnya yang basic aja belum masih bisa, belum. Ya kalau saya sih ini mungkin bisa. Iya. Tapi mungkin yang sini-sini ini yang Dikit. mungkin butuh meliuk-meliukan lagi di tangannya. Wow, ini pepayanya sudah berapa persen ini Mas? Sebenarnya kalau ada aturan nggak resmi, proses carving itu setidaknya 50% dari buahnya. Oh, gitu. Setidaknya. Cuman kalau untuk biasanya kalau ada kompetisi, biasanya diambilkan kisaran 60% dari 60% buah itu harus tercarving. 60%. 60% buah. Oh. Biasanya, cuman Biasa. kan Ya sekali lagi, standar cantik lah ya mungkin ya ya. biar kesannya wow, Nggak mewah, minimalis gitu. nggak minimalis. Jarinya kena pisau atau mungkin buahnya kebablasan motongnya, itu hal yang wajar aja karena proses namanya juga proses belajar. Sering sih kalau bikin ukir sayur aja kadang ya ketusuk lah gitu. Di balik keindahan ada apa Mas? Perjuangannya. Penderitaan ya. Derita yang menanti. Selesai, Mas. Wis. Oh sudah selesai nih. Coba lihatin Mas. Ini. Nah ini. Udah selesai nih teman-teman, hasilnya wow banget. Apalagi ini biasanya buat mungkin kiri kanannya, terus yang tengah mungkin gambar orangnya gitu ya. Keren. Nah itu tadi udah kita lihat seni mengukir buah dari Mas Simbon dan Mas Apri. Semoga memberi manfaat ya buat teman-teman. Ini pelajaran gratis yang bisa kalian coba, dan jangan lupa selalu belajar lewat apa ya, dari gambar-gambar apa yang kita lihat, sosial media juga, karena inspirasi itu bisa dari mana aja. Betul ya Mas? Betul, dan itu pun bebas ya, kita mau niru punya siapa, mau yang penting itu hasil tangan kita sendiri begitu. Betul. Terima kasih sekali loh Mas sudah Ya, datang ke sini. Akhirnya sama-sama. kita ketemu juga, biasanya cuma secara virtual via Facebook. Mumpung lagi ke Semarang. Iya, benar-benar. Makasih banget Mas Apri untuk pelajarannya ini juga. Nanti akan saya praktekkan, insya Allah. Kayaknya saya mau coba yang pepaya dulu deh. Kayaknya lebih empuk gitu. Mungkin bisa diaplikasikan di tumpeng karena ini bahannya juga murah. Terus apa sih namanya, dan
Kayaknya untuk tangan yang kita pemula-pemula kayaknya lebih mudah. Tapi semangka juga tidak menutup kemungkinan untuk dibuat mawarnya dulu lah kalau yang pemula. Ada pesan Mas untuk subscriber Ciwi Catering? Selamat menikmati. Gitu ya, betul. Iya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.